pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Atas nama DKM Al Muhajirin mengundang para jamaah sekalian untuk dapat menghadiri acara kuliah subuh gabungan sekota Depok yang akan dilaksanakan besok pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022. Kegiatan tersebut dimulai dari pukul 3.30 sampai dengan waktu syuruk. Penceramah akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Andes Rofiuddin dan Kiai Haji Abdul Qohar Aziz. Maklumat selanjutnya, atas nama panitia penyelenggaraan kegiatan pemberian beasiswa pendidikan santri yatim piatu dan duafa Al Muhajirin, bahwa kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 18 Desember 2022 pada jam 9 pagi sampai dengan selesai. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para donatur dan jemaah sekalian yang telah mendukung kegiatan tersebut. Mewakili atas nama pengurus DKM Al Muhajirin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari para jemaah sekalian, baik dari segi moral maupun material yang telah diberikan untuk mendukung seluruh rangkaian agenda kegiatan yang diselenggarakan di Masjid Al Muhajirin. Selanjutnya, marilah kita bacakan surat Al-Fatihah. Kita khususkan untuk keluarga kita dan untuk saudara-saudara kita pada umumnya yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila qadratin nabi. Al-Fatihah. Dimohon para jamaah sekalian untuk mengisi saf-saf yang masih kosong terlebih dahulu dan dihimbau untuk para adik-adik sekalian agar tetap tertib dan khusyuk selama mengikuti kegiatan sholat Jumat. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahu Akbar, Allahu
أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم ربنا فصل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أذكركم بقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأبدأ قال الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin Allah, dengan taufik yang Allah berikan, dengan hidayah yang masih Allah berikan kepada kita, kita sambut seruan dan panggilan keimanan dari Allah khusus kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang menyambut seruan keimanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat Jumat berjamaah di siang hari ini. Mudah-mudahan sebagai imanah inilah tanda bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti ini pula lah Allah wafatkan kita dalam kondisi keimanan. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok nabi dan sosok manusia sebagai khairul anam wa sayyidul anbiya wal mursalin. Darinya kita mendapatkan bagaimana cara menghidupi dan memberikan kehidupan pada kehidupan umat manusia. Hidup yang bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup yang hayatan tayyibah, hidup yang penuh dengan kebaikan. Karena Nabi yang diutus adalah Nabi yang bukan hanya baik, bukan hanya Rasul yang baik, tapi Nabi dan Rasul yang terbaik, yang Allah utus dan Allah kirimkan kepada umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas al-ayah. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib menyampaikan wasiat dari Allah untuk kita semua. Wasiat yang Allah namai dengan wasiat anittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang Allah berikan kepada umat-umat sebelum kita, wasiat yang sama pula Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam surat Fatir ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Ingatlah ketika penduduk neraka dan penghuni neraka berteriak menjerit kesakitan tatkala mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi diazab tersebut mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh penyesalan, Rabbana, duhai Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami dari dalam neraka ini, na'mal salihan, kami menyesal ketika di dunia tidak beramal saleh. Seandainya engkau keluarkan kami dari dalam neraka ini, kami berjanji akan beramal saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, bukan seperti amal-amal yang dulu kami kerjakan di dunia. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penjelasan para ulama mufassirin ketika menjelaskan tafsir ayat tersebut adalah bagaimana Allah menggambarkan para penghuni neraka. Mereka menyesal karena di dunia tidak mengerjakan amal-amal saleh. Penyesalan mereka timbul bukan karena mereka tidak beramal sejatinya, namun amal-amal yang mereka kerjakan adalah amal-amal yang tidak masuk dalam kategori amal saleh. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawailun, celakalah, kesengsaraanlah, neraka wailah bagi siapa? Allah katakan justru bagi orang yang salat, yang salatnya alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un, alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang justru salat, bukan mereka yang justru tidak salat. Penyesalan-penyesalan yang hadir, yang Allah tampakkan bagaimana gambaran penyesalan itu, yang dikatakan oleh para penghuni neraka, sebagaimana dalam ayat 37 surat Fatir yang tadi khatib sampaikan, adalah sejatinya tentang apa yang mereka lakukan adalah amal-amal yang tidak masuk dalam kategori amal saleh. Maka sebuah pertanyaan timbul, lantas seperti apakah amal soleh itu? Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa penjelasan para ulama yang kemudian khatib coba sampaikan dan coba khatib simpulkan, paling tidak setidaknya ada 5 karakter dan kategori amal bisa dikategorikan sebagai amal yang saleh. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Fudail bin Iyad rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan tentang tafsir surat Al-Mulk ayat 2 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa yang termasuk dalam kategori amal yang saleh, amal yang terbaik, amal yang ahsan adalah beliau katakan yang pertama, akhlasuha niyatan. Amal saleh adalah amal yang berlandaskan kepada keikhlasan niat. Mereka yang menyesal di dalam neraka bukan karena mereka tidak beramal, mereka salat namun salatnya tidak ikhlas. Bukan karena mereka tidak pergi haji, namun hajinya tidak ikhlas. Bukan karena mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan, namun puasa Ramadannya tidak ikhlas. Bukan karena mereka tidak menunaikan zakat, tapi zakat dan tunaian harta yang lainnya mereka keluarkan tidak didasari dengan keikhlasan. Begitu juga dengan amal-amal yang lainnya. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua adalah yang disebutkan juga oleh Fudail bin Iyad ketika menjelaskan ayat tersebut. Termasuk kategori amal yang ahsan, amal yang terbaik, amal yang saleh adalah aswabuha, amal yang paling sesuai dengan tuntunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang telah kita lakukan, bagaimana tentang salat kita? Sebuah pertanyaan harus kita tanyakan kepada diri kita. Apakah salat kita sudah sesuai dengan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita hidup di zaman yang kita tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Maka bagaimana agar salat kita sesuai dengan salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Artinya setiap amal saleh kita harus berdasarkan ilmu, dan representasi ilmu adalah harus sesuai dengan dalil, harus ada dalilnya,
harus berdasarkan kepada ilmu, maka jangan pernah bosan kita mengkaji ilmu untuk menjadi landasan daripada amal-amal kita. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah amal yang dah masuk dalam kategori amal saleh yang disesali oleh mereka para penghuni neraka adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul kullun ya'malu 'ala syakilatih." Hendaklah setiap kita, hendaklah setiap umat manusia, hendaklah setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, hendaklah setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sepatutnya beramal ya'malu 'ala syakilatih, sesuai dengan koridornya, sesuai dengan potensinya, sesuai dengan kapasitas yang Allah berikan. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, kita sadar betul dan ketahui betul bahwa Allah Subhanahu wa taala menitipkan kapasitas dan potensi setiap kita pasti berbeda-beda. Dialah Bilal bin Rabah, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah titipkan memiliki suara yang lantang dan indah serta merdu, maka dia pilih amal soleh utamanya adalah mengumandangkan azan, memanggil umat untuk datang mengerjakan dan menunaikan salatnya di masjid. Namun kita hampir tidak mendapatkan hadis Nabi yang menjelaskan bagaimana Bilal bin Rabah ikut dalam kontestasi, ikut dalam kompetisi bersedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, dialah sahabat Nabi Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu yang Allah berikan kapasitas dan kelebihannya adalah dari sisi hartanya. Kita dapati banyak hadis menggambarkan bagaimana beliau senantiasa berkompetisi dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun pada saat yang lain kita tidak dapati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Utsman bin Affan mengumandangkan azannya. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perlu dan patut menjadi bahan evaluasi kita. Apakah amal yang telah kita lakukan sampai hari ini sudah betul-betul sesuai dengan kapasitas dan potensi yang Allah berikan kepada kita? Tentu bagi seorang dosen, bagi sebagian orang yang Allah titipkan ilmu kepada mereka, amal utama mereka adalah mengajarkan ilmu itu. Bagi orang-orang yang di tangannya ada kebijakan, maka amal utamanya adalah bagaimana menghadirkan kebijakan yang mengandung kemaslahatan. Ketika ada orang-orang yang Allah berikan kapasitasnya adalah orang-orang yang dicontoh dari sisi karakter dan akhlaknya yang mulia, maka tampilkan itu sebagai amal utamanya. Ketika ada orang-orang yang Allah titipkan amanahnya sebagai kepala di tengah-tengah masyarakatnya, maka itulah pintu dan amal soleh utamanya yang Allah berikan kepadanya. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu seorang yang tahajud sang ahli ibadah, dengan seorang yang tahajud sang ahli kekuasaan, dia seorang pemimpin, tentu nilai tahajudnya tidak sama. Ketika ada orang yang tahajud, dia ahli ibadah, memang di situ kapasitasnya. Namun ketika ada orang yang Allah titipkan di tangannya kekuasaan, dia juga menjaga dirinya dengan kesalehan dan tunaikan tahajudnya, tentu di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya tidak sama. Maka di mana potensi yang Allah berikan, disitulah yang kita maksimalkan dalam beramal saleh. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang termasuk dalam kategori amal saleh adalah sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang terbaik di antara kalian? Hadis riwayat Tirmidzi ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Siapa orang terbaik? Nabi mengatakan, "Man tala umruhu wa hasuna amaluh." Orang yang terbaik adalah orang yang umurnya panjang dan amalnya hasan, baik. Dalam kategori amal yang baik kemudian disandingkan dengan umur yang panjang, sebagian pensyarah hadis menjelaskan bahwa makna amal yang baik ketika disandingkan dengan umur yang panjang adalah amal yang memiliki umur yang panjang. Maka sederhananya adalah amal yang saleh adalah amal yang tetap hidup walaupun pelakunya sudah tidak lagi hidup. Amal yang terbaik adalah amal yang usianya panjang. Ketika dia mendapatkan usia yang panjang, maka amalnya melampaui jatah usia yang Allah berikan. Boleh usianya 60 tahun, tapi jadikan amal soleh kita berusia sampai 600 tahun. Kita sandingkan, kita bandingkan siapa mereka yang pernah menyumbangkan tanahnya di masjid ini, siapa yang pernah menyumbangkan karpet masjidnya di masjid ini, walaupun usianya sudah selesai, namun siapa orang yang sujud di atas karpet masjid ini,
Selama karpet ini digunakan untuk membaca Al-Quran, satu hurufnya mengalir kepada mereka. Setiap ada yang digunakan untuk sebagai tempat sujud bagi dahi-dahi kaum muslimin, maka pahala pun mengalir kepada mereka. Selama usia Allah berikan, maka pertimbangkan apa amal yang bisa kita hadirkan yang melampaui batas usia kita. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang terbaik? Nabi kemudian menjawab dengan versi yang lain. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling mendatangkan manfaat bagi sesama. Maka ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, amal yang saleh adalah amal yang bukan hanya mendatangkan manfaat untuk diri sendiri. Amal yang saleh adalah amal yang punya jangkauan dan coverage, kesolehan dan kemanfaatan bagi sebanyak-banyaknya orang. Ketika kita memiliki harta yang sama, katakanlah kita punya harta 100.000 rupiah, namun yang satu kita bisa berikan untuk sepotong jalan, sedangkan yang lain kita bisa berikan untuk jalan utama, maka tentu amal yang bisa mendatangkan manfaat yang lebih luas dan banyak akan kita salurkan kepada jalan yang utama. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di akhir tahun ini, perjalanan kehidupan kita di tahun 2022, tentu banyak amal-amal yang telah kita lakukan. Tentu banyak rokaat-rokaat salat kita yang telah kita tunaikan. Tentu banyak puasa-puasa kita yang telah kita lakukan. Tentu banyak qiyamul lail, banyak harta kita yang telah kita keluarkan. Semua amal-amal itu mari kita refleksikan dan kembali evaluasi. Apakah sudah termasuk kategori amal saleh yang Allah maksudkan, yang menjadi bahan penyesalan bagi mereka-mereka yang kelak digambarkan oleh Allah masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal-amal saleh kita adalah amal-amal yang berlandaskan keikhlasan, amal-amal yang berlandaskan terhadap ilmu dan dalil, amal-amal yang bisa sesuai dengan kapasitas dan potensi kita, amal-amal yang bisa mendatangkan manfaat seluas-luasnya, dan amal-amal yang melampaui batasan usia kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala Sayyidina al-Habib Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma rabbana fasalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى أيضا في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وحد صفوف المسلمين وبارك لهم في أخوتهم يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله،
إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة